Oke, berikutnya di sini kita akan coba melanjutkan untuk soal yang B. Jadi kita tadi sudah mendapatkan fungsi kerapatannya ya. Jadi ini fungsi kerapatannya yang sudah saya temukan di soal bagian yang A tadi. Nah, ini kita pindahkan di sini. Sekarang kita akan coba untuk menjawab soal nomor 1 bagian yang B. Nah, di sini kita akan coba melihat apa pertanyaannya. Gambarkanlah grafik fungsi distribusi fx dan fungsi kerapatan fx. Nah, jadi kita menggambarkan grafik dari fungsi yang ini, fungsi distribusi, dan kita menggambarkan grafik dari fungsi kerapatan atau kepadatan peluang gitu. Nah, jadi yang pertama kita coba dulu buat grafiknya ya, koordinat kartesius dulu. Jadi kita buat. Nah, kemudian di sini kita buat di sumbu X-nya. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita letakkan nilai-nilainya ya. Misalkan di sini itu adalah 0, terus di sini minus 1, di sini minus 2 gitu ya. Ini menggambar grafik biasa lah. Kemudian di sini tuh saya buat koordinat juga ya nilai-nilainya. Oke, di sini, nah misalkan di sini itu, ini 1 ya. Ini saya perkecil aja karena nanti ada gunanya ya teman-teman, walaupun skalanya nggak sama. Jadi ini coba saya buat misalkan 0,3, terus di sininya itu 0,6, habis itu di sini 0,6 berarti 0,9 gitu ya. Terus di sini anggaplah di sini 1 gitu. Di sini 1 gitu. Nah, ini 1,33. Nah, sekarang kita lihat untuk distribusi, fungsi distribusinya dulu ya. Kita lihat yang ini. Nah, jadi ketika X-nya itu kurang atau sama dengan 0, ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, ketika nilai X-nya itu 0 gitu ya di sini, maka nilai fx-nya itu bernilai 0 gitu. Kurang atau sama dengan 0 berarti kan kurang itu kan ke bawah sana ya. X-nya untuk yang bernilai kurang dari 0 pokoknya ke sana gitu. Nah, dia hasil f-nya itu bernilai 0. Maka di sini kita taruh di sini gitu. Karena di sini itu titik 0,0-nya kayak gitulah. Nah, kemudian ketika nanti si X-nya itu bernilai hampir 1 ya. Jadi di sini hampir 1. Kalau kita masukin ke sini, dia kan hasilnya 1. Di sini coba saya tulis aja deh. Di sini kalau X-nya kita ganti menjadi 1, berarti kan 1 buka kurung 1 ditambah dengan 2 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1 ya. Nah, berarti ketika X-nya itu di sini 1, maka hasil di sumbu Y-nya itu adalah 1. Kayak gitu. Nah, maka ini nanti grafiknya dia naik ke atas gini ya. Jadi naik ke sini. Nah, gitulah. Nah, habis itu untuk X-nya lebih besar atau sama dengan 1, dia F-nya bernilai 1. Maka dari itu, kalau X-nya itu lebih besar dari 1, ke kanan ya, lebih besar dari 1 itu bisa 2, 3, dan seterusnya. Berarti dia nilainya hanya 1 aja gitu. Jadi dia grafiknya berarah ke sana. Kayak gitu. Ini untuk fungsi distribusinya berwarna orange. Kemudian untuk, saya ganti warna lagi, untuk fungsi kerapatan peluangnya gitu. Nah, sekarang ketika nanti dia, kita lihat yang ini dulu. Ketika dia itu, di sini dulu aja deh. Jadi ini dulu deh, galau ya. Jadi ketika X-nya itu kurang atau sama dengan 0, fungsi kerapatannya itu bernilai 0. Sama kayak yang ini berarti ya. Jadi ketika nanti dia itu kurang atau sama dengan 0, si F-nya bernilai 0. Dia ke sana juga. Berhimpit lah grafiknya tuh, nempel. Nah, kemudian ini udah kita lihat. Sekarang untuk yang berada di antara ini. Nah, kalau dia nanti itu X-nya itu ada di 0, kalau 0 kita masukin di sini, ketika dia 0-nya kita masukin di sini, hasilnya adalah di sini 0 ya. Jadinya 2 dikali 0 ditambah 2/3. Hasilnya adalah di sini 2/3. 2/3 itu hasilnya adalah berapa ya? 2/3 itu hasilnya sekitar, coba kita hitung dulu.
sekitar 0,6, 0,66. Jadi sekitar di sinilah gitu ya. Anggap dia ada di sini, maka nanti grafik yang berwarna merah ini kita naikkan ke atas gini, ketika X-nya 0. Nah, setelah itu kita cek ketika si X-nya itu 1, kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti kan di sini menjadi 2 kali 2 ditambah 2. Menjadikan di sini 2 kali 2 kali 1 ya, maksudnya 2 kali 1 itu 2, ditambah 2, hasilnya 4, dibagi 3. Jadi 4/3. Jadi hasil ini 4/3. Nah, 4/3 itu 1,33 yang ini. Jadi ketika nanti dia itu bernilai 1, dia hasilnya adalah 1,33. Ada di sini. Kayak gitu. Jadi grafik yang ini itu menaik ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, si F-nya itu bernilai 0. Si F ini bernilai 0. Maka dari itu ketika nanti dia itu lebih besar dari 1, berarti dia berarah ke kanan gitu. Nah, dia bernilai bukan 0 ya, bukan kayak gini ya, Mas. Ini salah nih. Jadi ketika dia itu lebih besar atau sama dengan 1, si F-nya itu bernilai 0, maka dia turun ke bawah. Karena bernilai 0. Diturun ke bawah, tepat di angka 1 yang ini. Jadi kayak gitu grafiknya. Kalau teman-teman bingung ya silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Atau juga bisa baca lagi di modulnya. Sekarang kita akan coba menjawab untuk soal yang C. Jadi di sini yang C itu gampang sebenarnya. Jadi di sini hitunglah P untuk 1/4 ini. 1/4, ini 1/2 dengan menggunakan fungsi distribusi fx dan fungsi kerapatan fx. Nah, untuk menggunakan fungsi distribusi fx, jadi kita coba yang C untuk fungsi distribusi ya, fd saya tulisnya, fungsi distribusi. Nah, kita bisa mengerjakannya itu dengan kayak gini. Jadi kita tulis soalnya, di sini itu 1/4, kemudian kurang, kemudian di sini X, kurang dari, di sini itu 1/2 ya. Kayak gitu sama dengan, nah ini kita bisa lakukan dengan melakukan pengurangan gitu. Jadi kita lakukan yang ini, kita kurang dengan yang ini. Jadi ini kita kurang dengan yang ini. Nah, jadi bentuknya itu menjadi F, dalam kurungnya itu kita masukin yang ini, 1/2 dikurang dengan F, di dalam kurungnya kita kurang dengan 1/4. Jadi 1/4 kayak gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam fungsi distribusinya gitu. Di fungsi distribusinya itu di sini yang kita pakai itu yang ini. Jadi kita pakai yang ini ya. Jadi biar lebih kelihatan coba ini kita hapus. Nah, jadi di sini kan X-nya. Jadi di sini X, maka di sini tuh X, di sini X. Nah, karena di sininya itu kita ubah menjadi 1/2, maka X yang di sini berubah menjadi 1/2. Jadi di sini bisa saya tulis 1/2, kemudian buka kurung ya. Buka kurung, X-nya ini berubah menjadi 1/2, ditambah dengan 2, kayak gitu, dibagi dengan 3 di sini. Dibagi dengan 3. Kayak gitu. Kemudian kita kurang, kemudian sama ya di sini. Tinggal kita ganti aja 1/2-nya ini, jadinya menjadi 1/4. Ini coba saya hapus. Oke, ini menjadi 1/4, kemudian buka kurung. Nah, ini kita ubah menjadi 1/4 juga, ditambah dengan 2, dibagi dengan 3. Nah, ini saya harap teman-teman udah bisa lah ya melakukan operasi pecahan kayak gini ya. Di Mata 1 seharusnya udah bisa. Jadi ini kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 11/48. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kan menggunakan fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Sekarang bagaimana menghitungnya untuk menggunakan fungsi kerapatan gitu. Jadi kita menggunakan si fx kecil ini. Jadi kalau kita menggunakan fx, fungsi kerapatan atau kita kasih nama fk, nah itu kita harus menggunakan integral. Jadi kita buat dulu soalnya tadi adalah P buka kurung 1/4
kemudian di sini X, kemudian kurang dari 1/2. Kayak gitu. Nah, jadi kita perlu integral. Jadi sama dengan integral. Nah, yang ini, yang 1/4 ini, yang paling sebelah kiri, itu kita jadikan sebagai batas bawahnya. Jadi di sini 1/4, yang di sebelah kanannya ini kita jadikan batas atasnya, 1/2. Nah, habis itu kita masukkan fungsi fx-nya. Jadi fx-nya itu adalah dx ya. Jadi kita fx dx gitu maksudnya. Fx dx. Nah, sekarang kita masukkan, jadi di sini integral, batas bawahnya itu 1/4, batas atasnya itu 1/2. Nah, fx-nya yang kita pakai itu yang ini. Jadi kita masukkan 2x ditambah 2. Jadi di sini 2x ditambah dengan 2 dibagi dengan 3. Kemudian di sini dx. Nah, ini kita integral ya. Jadi 2x itu, ini 3-nya kita keluarin aja dulu lah. Jadi di sini 1/3. Jadi jangan sampai lupa mengenai materi integral. Nah, 2x kita integralkan menjadi 2x, pangkatnya itu nambah 1, menjadi pangkat 2, dibagi dengan pangkatnya ini yang baru, yaitu 2 ya. Kemudian di sini ditambah dengan 2 diintegralin menjadi 2x gitu. Kemudian ini kan bisa kecoret nih sama yang ini. Kemudian di sini kita masukin batasnya yaitu 1/4. Kemudian di sini 1/2. Nah, ini kalau kita hitung lagi nanti hasilnya bakal sama dengan 1/48. Jadi hasilnya nanti ini sama dengan hasil yang ini. Kayak gitu. Jadi saya harapkan teman-teman masih ingat mengenai integral dan juga mengenai integral yang kayak gini ya. Jadi kita masukin dulu batas atasnya, kemudian dikurang dengan batas bawahnya. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita mengenai nomor 1 yang B dan C. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.